Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali kepada anak-anakku kelas 11 IPS 2 dan IPS 3 Manam Jombang. Semoga pada hari ini kalian diberi rahmat, hidayah serta nikmat serta dijaga oleh Allah sehingga menjadi orang-orang yang beruntung, terhindar dari berbagai macam penyakit dan masalah. Kita tetap harus sabar untuk menunggu masuk sekolah karena situasi COVID-19 semakin lama semakin mengganas rupanya. Bapak berdoa semoga kita semua terhindar dari penyakit itu. Pada hari ini Bapak akan memberikan materi untuk kelas 11 IPS 3 secara umum ya, tidak ada 11 IPS 3 atau 11 IPS 2 saja. Namun materi ini secara umum akan Bapak sampaikan sebagai permulaan pembelajaran awal. Semoga untuk selanjutnya kita diberi Allah kesehatan semua sehingga kita bisa bertatap muka, kita jalani dengan sabar. Oke, kita mulai sebagai awal dari perjumpaan kita, yaitu mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran, tujukan kepada diri kita sendiri dan semua hajat kita semua ya, semoga kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke anak-anak, kita pada pembelajaran semester ganjil kelas 11 ini materi pertama adalah mengenai penciptaan manusia. Jadi di dalam materi semester awal itu membahas tentang penciptaan manusia. Di dalam ayat Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 12, coba nanti materi Bapak akan berikan, saya terangkan sedikit, kemudian materi juga akan saya berikan lewat wali kelas kalian ya, sesuai dengan model pembelajaran sekarang. Yang intinya adalah walaqad khalaqnal, bismillahirrahmanirrahim, walaqad khalaqnal insana min tin tsumma ja'alna nutfatan min qararin makin tsumma khalaqnahu nutfatan wa 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah wa khalaqnal mudghatan idhaman fa kasawnal idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhara wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Di dalam ayat surat Al-Mu'min, di dalam surat Al-Mu'min ya, ayat 12 itu menerangkan tentang kejadian manusia ya. Jadi sesungguhnya wa khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi manusia itu diciptakan dari saripati tanah ya. Kemudian setelah dijadikan dari saripati tanah asal mulanya, makanya manusia masih kuning itu ya tetap ono bolote ya. Ya karena memang min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Banyak kan macam-macam itu ya. Sehingga manusia itu seputih apapun, apapun itu tetap, kalau di dalam bahasa Jawa bolote tetap ono. Itu yang maka kita jangan sombong. Nanti pada akhirnya kita akan kembali kepada tanah. Nah itu yang paling penting. Bentuk apapun kalian, secantik apapun, setampan apapun, sekaya apapun, sebesar apapun, pada akhir kehidupan kita akan kembali pada Allah, yaitu kembali ditanam di dalam tanah. Dan badan kita ini yang kita banggakan nanti juga akan menjadi tanah. Makanya jangan terlalu sombong, jangan terlalu membanggakan ya kecantikan, ketampanan ya, atau bentuk tubuh dan lain sebagainya. Itu tidak apa-apanya itu ya. Kalau Allah sudah mengambil nyawa seseorang ya kembali pada ya, karena pada dasarnya kita min sulalatin min tin ya, dari saripati tanah. Makanya kesombongan itu dijauhkan lah ya, dijauhkan. Karena apa? Manusia itu tidak berhak untuk sombong ya, tidak berhak untuk sombong. Kalau ingat asal kejadiannya itu pertama kali ya. Kemudian di dalam tsumma ja'alnahum
summa ja'alnahu nutfatan min qararin makin. Setelah saripati tanah kemudian dijadikanlah semacam mani itu ya, air yang mancar atau katakan sekarang bahasa mani, air sperma itu ya. Nah, apalagi kalau di air sperma itu tidak ada harganya itu kalau di kalau kita lihat itu tidak ada harganya sama sekali. Dari tidak ada harganya itu menjadi ada harganya karena apa ya? Karena dia mampu manajemen dirinya sendiri. Ini tinjauan daripada Al-Quran. Tinjauan daripada Al-Quran. Kemudian diproses lagi setelah dari saripati tanah ke kemudian setelah Nabi Adam pada waktu awalnya Nabi Adam dari saripati dengan kuasa Allah kun fayakun. Kemudian dalam proses selanjutnya adalah manusia itu diciptakan daripada air mani yang tidak ada harganya sama sekali atau sperma ya. Awalnya kalau ditanyakan pertama kali manusia diciptakan dari pertama kali ya dari saripati tanah. Setelah Nabi Adam ya dari sperma. Nah, dari sperma itu setelah diperlukan ovum maka jadilah segumpal darah. Setelah segumpal darah jadi daging, kalau dalam Quran itu disebutkan di situ ya. Dan selanjutnya menjadi manusia seperti kita ini, intinya itu. Nah, kalian bisa memahaminya nanti, membaca dan merenunginya itu. Yang intinya adalah dari air yang hina kita diciptakan setelah Nabi Adam. Maka kita sebagai manusia tidak berhak untuk sombong, tidak boleh sombong lah, walaupun secantik apapun, setampan apapun, sekaya apapun. Ingat, kita harus ingat betul-betul ingat bahwa kita diciptakan dari proses yang dari air sperma yang sangat hina itu sendiri. Maka kalau kita bisa memahami itu, insya Allah nggak sombong ya, tidak sombong, tidak merasa lebih besar dan sebagainya. Nah itu manusia itu sama, yang membedakan adalah ketika inna akramakum indallahi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang takwa itu diantaranya punya akhlak dan akhlak terhadap ibu bapak, akhlak terhadap sesama dan sebagainya. Itu pada intinya. Kemudian di dalam materi itu nanti juga diperkuat dengan manusia itu tidak semacam itu ya. Diperkuat dengan hadis-hadis di antara Abdullah bin Mas'ud ya. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Nanti sampai disampaikan. Yang pada intinya adalah bahwa di dalam hadis itu diterangkan bahwasannya manusia ya hampir sama, memang sama diperkuat, makanya hadis itu adalah penguat daripada Al-Quran itu sendiri. Dan di dalam materi itu sendiri Bapak akan sertakan bagaimana tinjauan menurut ilmu biologi dan sains. Manusia itu diciptakan dari apa? Di antaranya di dalam situ ada teori Darwin bahwa manusia itu adalah hasil evolusi dari kera, bertahun-tahun beratus-ratus kemudian manusia menjadi manusia. Lah kalau memang manusia itu asalnya dari kera, evolusinya nanti manusia jadi apa? Cocok tadi ceblong lah itu. Maka teori itu ada dan zaman harus belajar, harus tahu itu. Nah kalau memang dari kera asal usulnya evolusinya, kemudian lama-lama manusia evolusi jadi apa? Mungkin jadi ceblong, jadi cicak dan lain-lain. Maka itu tidak masuk akal. Ilmu itu harus secara ilmiah harus masuk akal. Maka yang tepat kalian bisa membandingkan, memikirkan kalau di dalam Al-Quran manusia pada saat era sekarang setelah Nabi Adam itu diciptakan dari sepancar air mani atau air sperma. Dan bertemulah ovum yang setelah mengadakan pernikahan maka terjadilah ya ada istilahnya apa, melakukan tugas suami istri, di situ akan bertemu dengan ovum, telur yang dipunyai oleh perempuan. Maka disitulah akan terjadi pembuahan,
Walaupun yang keluar itu banyak ya, berjuta-juta sel, tapi yang jadi cuma satu, kadang dua, yang jadi kembar itu kadang empat, ada yang kembar empat, karena memang sel telurnya ada pembuahan sebanyak itu, tergantung kuasa Allah tadi. Maka teori Darwin ini sangat bertentangan dengan teori daripada istilahnya Al-Quran. Tetapi pada akhir-akhir ini teori-teori terungkap semua, apa yang dikatakan Al-Quran itu betul. Lebih jelasnya nanti sampean bisa membaca itu ya. Antara yang akan Bapak kirimkan, jadi ada perbandingan di situ penciptaan manusia menurut Al-Quran dan penciptaan manusia menurut teori Darwin dan penciptaan manusia menurut ilmu kedokteran atau biologi secara modern. Maka di situ nanti Bapak akan sertakan bukti-bukti otentik, video dan lain sebagainya, yang kalian bisa memberikan tanggapan atau memberikan pemikiran atau menjadi minimal menjadi pikiran bagi kalian untuk berpikir bahwa oh saya ini terbuat dari yang benar itu ini, yang benar itu ini, agar tahu sendiri. Atau mungkin kalian lebih kurang puas ya, carilah video-video lain yang hubungannya dengan penciptaan manusia itu. Nah itu yang ingin pada pagi ini akan Bapak sampaikan. Bahasan materi kita itu masalah penciptaan manusia ya. Cukup nanti satu surat Al-Mu'minun aja nanti, dan satu hadis yang mana itu nanti akan menjadi bahan renungan kalian, tidak terlalu banyak. Coba didalami antara Al-Quran dan hadis itu dengan teori-teori kedokteran yang sekarang masih ada. Sebenarnya ingin Bapak memberikan bukti-bukti kedokteran untuk saya berikan pada kalian, akan tetapi karena fasilitasnya terbatas ya, fasilitas terbatas, kita alhamdulillah bisa bertatap muka walaupun melalui daring, dan semoga tahun-tahun selanjutnya kita bisa bertatap muka, akan bisa makin dan bisa tanya-tanya dan lain sebagainya. Saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak kelas, khususnya kelas 11 ya. Saya kira semoga kita dijaga oleh Allah, tetap semangat walaupun masa pandemi, dan tetap kita belajar bersama. Semoga Allah memberikan kenikmatan, rahmat dan lindungan kepada semua, khususnya kepada siswa-siswi iman dan pada umumnya seluruh anggota keluarga besar Manunbar, dihindarkan dari berbagai macam penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan ada penyakit adalah Allah, dan kita berdoa semoga yang memusnahkan ya tentu saja nanti yang memusnahkan oleh Allah dengan berbagai macam cara. Tapi yang intinya adalah jadi kamu harus ingat bahwasanya manusia ya, seperti kita ini yang sudah terwujud manusia adalah asal mulanya sangat hina dan sangat tidak berharga, tetapi berkat ilmu dan berkat kuasa Allah dan ilmu, maka kita akan menjadi manusia atau barang yang berharga di dunia ini, dan akan lebih berharga lagi kalau kalian mempunyai ilmu, khususnya ilmu agama, sehingga dia bisa menghargai diri sendiri ya, bisa menghargai diri sendiri, bisa memberikan hiasan diri kamu dengan akhlak mulia. Disitulah nanti akan menjadi manusia berharga, cantik, ganteng, tapi kalau tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai tata krama atau attitude ya, maka kalian akan dihinakan oleh manusia. Kalian harus ingat bahwasanya proses kejadian kalian adalah semacam itu, maka kalian tidak berhak untuk sombong ya. Yang berhak untuk sombong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jelas. Sekian dari saya, dari Pak Syekhu, kamu Pak Syekh, semoga kalian dalam kondisi baik saja. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.